Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari TBI 2 semester 4 dengan NIM 221160036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan. Materi yang akan saya bahas di video ini ada 7, yaitu yang pertama, esensi dan ranah profesi pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan. Yang ketiga, kode etik guru di Indonesia. Keempat, organisasi profesi guru. Kelima, pengembangan profesi guru. Keenam, masalah-masalah yang berkaitan dengan guru di Indonesia. Dan yang terakhir, peran guru dalam pendidikan. Yang pertama, esensi dan ranah profesi pendidikan. Profesi pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk generasi mendatang. Esensi dari profesi ini adalah untuk mengembangkan dasar pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Ini melibatkan upaya yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi perkembangan intelektual, moral, dan sosial peserta didik. Pendidikan juga mencakup transfer budaya, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, ranah profesi pendidikan. Ranah profesi pendidikan meliputi berbagai aspek, antara lain, pertama, pengajaran atau instruction, proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, bimbingan dan konseling atau guidance and counseling, proses membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Kemudian, administrasi pendidikan atau educational administration, aktivitas yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, penelitian pendidikan atau educational research, kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses yang melibatkan pengelolaan semua aspek yang terkait dengan pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ini termasuk pengaturan sumber daya manusia, keuangan, material, dan metode. Fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, sebagai perencanaan atau planning, menentukan tujuan, menetapkan strategi, dan merancang program untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, perorganisasian atau organizing, yaitu menyusun struktur organisasi dan membagi tujuan serta tanggung jawab. Kemudian, pelaksanaan atau implementing, yaitu mengoperasionalkan rencana yang telah dibuat. Kemudian, pengawasan atau supervising, yaitu memantau atau mengevaluasi pelaksanaan program untuk memastikan sesuai dengan rencana dan tujuan. Kemudian terakhir, penilaian atau evaluation, yaitu menilai hasil pelaksanaan program dan membuat perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru di Indonesia adalah panduan moral dan profesional yang harus diikuti oleh setiap guru dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini mengatur perilaku guru dalam berbagai aspek kehidupannya sebagai pendidik. Isi kode etik guru. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Guru harus menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, hubungan dengan peserta didik. Guru harus adil, tidak diskriminatif, dan mengutamakan kepentingan peserta didik dalam setiap tindakannya. Kemudian, hubungan dengan sesama guru. Menjaga hubungan profesional dan kolaboratif dengan rekan kerja. Kemudian, hubungan dengan orang tua atau wali. Bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk mendukung perkembangan peserta didik. Yang terakhir, hubungan dengan masyarakat. Guru harus berperilaku sebagai panutan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Keempat, organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru di Indonesia adalah wadah yang menghimpun guru untuk meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan, dan peran dalam pembangunan pendidikan nasional. Contoh organisasi profesi guru di Indonesia, yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, berperan dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, Ikatan Guru Indonesia atau IGI, fokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan guru dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kelima, pengembangan profesi guru.
Pengembangan profesi guru adalah proses peningkatan kompetensi dan kualitas guru melalui berbagai upaya seperti pendidikan lanjut, pelatihan, dan pengalaman kerja. Cara pengembangan profesi guru, yang pertama, pendidikan dan pelatihan atau diklat, yaitu mengikuti kursus, pelatihan, dan workshop yang relevan. Kemudian kegiatan ilmiah, yaitu mengikuti seminar, konferensi, dan kegiatan ilmiah lainnya yang mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan yang perbarui. Kemudian penelitian, melakukan penelitian untuk inovasi dalam pendidikan. Yang terakhir, pengembangan karir, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti program sertifikasi. Yang keenam, masalah-masalah yang berkaitan dengan guru di Indonesia. Masalah yang dihadapi guru di Indonesia, yang pertama, yaitu kesejahteraan, gaji dan tunjangan yang masih di bawah standar yang memadai. Kemudian pendidikan dan pelatihan, kurangnya kesempatan untuk pengembangan profesional melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Juga beban kerja, beban administratif yang berat mengurangi fokus guru pada pengajaran. Juga kualitas pendidikan, ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Yang ketujuh, sekaligus pembahasan yang terakhir, yaitu peran guru dalam pendidikan. Peran guru dalam pendidikan yaitu sebagai fasilitator pembelajaran atau membimbing dan memfasilitasi proses belajar siswa agar mencapai hasil yang optimal. Juga sebagai motivator, yaitu membangkitkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar dan berkembang. Juga sebagai inovator, mengembangkan metode dan teknik pengajaran yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Juga sebagai teladan, yaitu menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam sikap perilaku dan moral, dan juga sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan akademik, sosial, dan emosional kepada siswa untuk membantu mereka berkembang secara holistik. Dengan peran yang begitu besar, guru adalah pilar utama dalam sistem pendidikan. Tantangan yang dihadapi harus ditangani dengan dukungan yang memadai dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan agar kualitas pendidikan di Indonesia terus meningkat. Sekian pembahasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.